gereja yang sejati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai episode hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan hati yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan segala pujian bangga kemuliaan yang terbaik hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Pujian manis kau Tuhan. Aku hendak menyanyi bagimu selama aku
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Bapa, kami rindu bukan hanya sebagai penyanyi lagumu, tetapi juga sebagai penyembahmu seumur hidup. Sebab hanya Engkau yang termulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Baik, kita akan angkat satu pujian skala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menceritakan kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan ujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang bekerja dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tetapkan tangan bergelombang di bulan anak yang berbunga, menjadi siang baru di atas dasar iman. Tetapkan tangan bergelombang di bulan anak yang berbunga, menjadi siang baru di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang bekerja dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tangan bergelombang di bulan anak yang berluka, menjadi siap baru di atas dasar iman. Katakan tangan bergelombang di bulan anak yang berluka, menjadi siap baru di atas dasar iman. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku,
surga Tuhan, kami memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dalam studi mereka, Engkau memberkati juga pekerjaan orang tua mereka, Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Ajar mereka untuk semakin mengenal Engkau lebih baik dari setiap hari ke harinya ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan dalam setiap hati kami akan menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan apa? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa? Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat beberapa wajah baru di sini. Mungkin bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Oke, terima kasih. Kami dari GBN Samuel Malang mengucapkan welcome home to our church. Ya, jadi gereja ini itu berpusat di Australia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami di sini sebagai representatif di Malang, cabangnya di Malang. Untuk di Indonesia sendiri, gereja kami ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Babulu yang sedang proses pembangunan gereja. Kami mohon bantuan doanya. Kemudian di Malang ini dan rencana akan ada pembangunan kalau jadi di Ponorogo juga. Amin. Dan untuk yang di Australia kita ada cabang juga. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa datang ke sana, bisa langsung menghubungi pastor kami Ivan Sitompul. Jadi beliau adalah gembala kami yang bertempat tinggal di Melbourne. Untuk gereja utamanya di Albert Park dan juga di Noble Park. Itu di Melbourne semua. Oke, saya akan memulai untuk
khotbah pada sore hari ini. Untuk minggu ini saya diberi judul dengan perikop di Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian mengenai Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Bentar. Judul dari perikop ini adalah carilah perkara yang di atas. Saya akan membaca ayat 16, kemudian bergantian dengan Bapak Ibu. Nanti ayat 23 kita akan membacakan secara bersama-sama. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Saya bacakan aja, nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan duduk. Mungkin saya akan bacakan dari pertama. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Judul perikopnya adalah carilah perkara yang di atas. Karena itu, ayat yang ke-16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ayat yang ke-17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat yang ke-19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat yang ke-20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat yang ke-21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Ayat yang ke-22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat yang ke-23, mungkin kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Oke, untuk judul perikopnya saya memberikan khotbah dengan tema ini adalah hati-hati dengan ibadah buatan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, saudara-saudara, ada satu hal yang berbahaya dalam kehidupan rohani. Kalau kita melihat itu berbahaya itu bisa saja dosa yang terlihat, tetapi ada juga yang tidak terlihat. Itu sesuatu yang kelihatan rohani, tapi ternyata kosong. Bisa kok PPT-nya? Oke, next. Oke, jadi pada waktu itu Paulus memperingatkan jemaat agar tidak terjebak dalam aturan agama yang dibuat manusia. Fokus utamanya itu adalah iman dalam Kristus, bukan hanya ritual. Jadi apa yang kita lakukan bergereja ini tuh terkadang itu hanya ritual semata. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang ke gereja cuma ritual aja, tapi maunya ketemu sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pada waktu itu, pada zaman itu Paulus memperingatkan kepada jemaat Kolose bahwa dia menganggap bahwa pada waktu itu supaya orang-orang itu tidak hanya ke gereja untuk ritual saja, tetapi dia harus berpusat pada Kristus. Ada juga orang di zaman sekarang ini kan, kita banyak melihat kan, dia rajin ibadah, disiplin rohani, bahkan kelihatan lebih suci dari yang lain. Kalau kita lihat di medsos itu banyak sekali, apalagi yang suka scroll TikTok, nah itu banyak sekali. Bahkan ada pendeta
Salah satu pendeta, saya tidak mau menyebutkan dia di mana ya, pendeta di mana. Dia itu di TikTok live, dia ngemis gift. Jadi kalau di TikTok itu ada, kalau misalnya kita ngasih gift itu dapat uang asli, dan itu ada kejadian. Dan sudah ditegur dan dicopot. Itu kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Itu kayak ibaratnya apa ya? Kita ngemis online lah istilahnya. Dan itu salah, sangat-sangat salah. Kemudian kalau kita lihat ya, apakah orang-orang yang rajin beribadah tadi itu hidupnya berubah atau tidak? Ciri-ciri dari orang yang dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupnya itu ada perubahan dari hari ke hari. Meskipun kita sebagai manusia, kita hidup masih dalam daging, kita paham itu. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi dengan kasih karunia Kristus, kita bisa untuk semakin maju. Kalau ada orang yang istilahnya dia tadi saya sebutkan rajin beribadah, disiplin rohani, bahkan kelihatan suci dari yang lain, tapi anehnya hidupnya tidak berubah, tidak ada kasih, tidak ada kerendahan hati, dan tidak ada pertumbuhan, itu bisa dikatakan adalah ibadah buatan sendiri. Nah, oke. Melalui Paulus dalam surat Kolose ini Tuhan memberi peringatan keras. Jangan biarkan orang menghakimi kamu soal makanan, hari raya atau aturan-aturan lahiriah. Semua itu hanya bayangan. Wujudnya yang asli adalah Kristus. Saya akan memberikan ilustrasinya. Bagaimana bahaya terjebak dalam bayangan itu. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Bayangkan ada seseorang yang sangat mencintai keluarganya. Tiap hari itu dia peluk foto keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Dia berbicara pada foto itu. Dia jaga foto itu setengah mati. Tapi dia tidak pernah berelasi dengan orang-orangnya. Itu merupakan hal yang aneh kan. Padahal dia sudah berbicara, istilahnya menjaga foto itu, dia peluk tiap malam sebelum tidur, dia peluk. Tapi dia tidak pernah benar-benar berelasi dengan orangnya atau menjalin kasih dengan keluarga tersebut. Nah, itulah yang istilahnya dalam bayangan. Itulah yang terjadi secara rohani. Banyak orang yang memegang foto atau tradisi atau ritual atau aturan, tetapi kehilangan Kristus dalam hidupnya dia. Banyak sekarang ini, kemarin ini saya belajar mengenai doktrin primer dan doktrin sekunder. Di gereja-gereja sekarang ini banyak yang orang itu mendebatkan doktrin sekunder daripada doktrin primer. Saya jelaskan doktrin primer itu secara singkat. Doktrin primer itu adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Doktrin sekunder itu adalah seperti ritual, seperti tata cara ibadah. Itu banyak yang diperdebatkan daripada doktrin istilahnya banyak diperdebatkan dan tidak mementingkan doktrin primer. Kalau doktrin primer itu sampai menyeleweng, itu yang harus dipersalahkan. Tapi doktrin sekunder ini kalau misalnya masih dalam ya hal-hal yang wajar, itu masih oke. Tapi banyak yang diperdebatkan. Contohnya, saya kasih satu contoh mengenai baptis. Baptis itu kita tahu bahwa Tuhan kita dibaptis secara selam. Tapi kan ada juga yang baptis percik, ada yang juga baptis secara bendera. Banyak orang yang berkata bahwa kamu harus baptis selam meskipun kamu sudah baptis percik ataupun baptis bendera. Banyak hal seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah sih sebenarnya. Karena Tuhan sebaiknya memang baptis selam. Tetapi kalau misalnya orang sudah dibaptis dan dia percaya dengan keselamatan, menurut saya sudah cukup. Tapi kalau misalnya dia memang mau dibaptis selam ya nggak apa-apa. Ya it's okay lah, itu terserah dia. Sebenarnya orang yang sudah memiliki keselamatan itu sudah cukup, dan keselamatan dalam hidup kita itu tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Oke. Ciri-ciri ibadah buatan sendiri. Paulus menyebutkan bahwa ibadah yang kelihatan penuh hikmat, terlihat rendah hati, bahkan ada unsur menyiksa diri, tapi sebenarnya itu tidak ada kuasa. Saya berikan ilustrasi yang gampang. Seperti orang yang pergi ke gym.
orang yang setiap hari berolahraga nge-gym, pakai baju olahraga lengkap, sepatu mahal, foto-foto di cermin. Biasanya kalau anak muda itu nge-gym suka foto, oh ototku sudah kebentuk kayak gitu. Terus kemudian, tapi tidak pernah benar-benar latihan. Dia datang ke gym itu hanya untuk foto, hanya untuk ngisi medsosnya dia. Paling dia treadmill 10 menit, 20 menit, foto-foto pulang. Kelihatannya sehat, padahal tubuhnya tidak berubah sama sekali. Nah, begitu juga orang Kristen, kelihatan rohani di luar, tapi di dalam tak sama. Ini merupakan hal yang perlu kita hati-hati. Apakah selama ini kita melakukan hal seperti itu atau tidak? Next. Kemudian tidak mengubah hati. Paulus berkata, semua itu tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Artinya bisa membuat kita merasa sudah benar, tetapi sebenarnya menjauh dari Tuhan. Saya berikan ilustrasi yang gampang aja. Ada seorang Farisi dalam Alkitab yang berdoa, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain. Dia puasa, dia memberi persembahan, tapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Sebaliknya, seorang pemungut cukai hanya berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan justru dialah yang mendapatkan kebenaran. Bapak Ibu menangkap perbedaannya dari antara dua orang ini? Saya ulangi lagi. Ada seorang Farisi dalam Alkitab yang berdoa, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain. Tandai tidak seperti orang lain. Dia sudah berpuasa, kita tahu orang Farisi seperti apa di Alkitab. Dia sudah berpuasa, dia memberi persembahan, tapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Sebaliknya, ada seorang pemungut cukai hanya berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita tandai, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa yang menjadi perbedaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tinggi dan rendah. Betul. Sombong dan rendah hati. Nah, apakah kita saat-saat ini itu berdoa kita itu seperti menyombongkan diri, atau kita merendahkan diri kita kepada Tuhan? Banyak sekarang ini kita berdoa atau kita melihat bahwa oh aku masih tidak seperti orang lain itu ya, orang lain itu terjadi seperti ini. Tapi dalam diri kita pun ya sama, kita masih banyak berbuat dosa. Maka itu harus setiap hari, pertobatan itu harus dilakukan tiap hari dan tiap hari. Berdoa, mengawali pagi hari kita berdoa, kita berterima kasih. Saya sudah pernah menjelaskan saya berdoanya seperti apa. Mungkin ada perbedaan dari Bapak Ibu, tapi yang jelas sih saya akan berdoanya seperti itu sepanjang hari. Pagi saya akan mengucap syukur, malam hari saya akan minta ampun kepada Tuhan setiap apa yang telah saya lakukan. Baik itu secara tidak langsung saya menyakiti orang lain, saya juga mendukakan hati Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Karena setiap hari kita harus bertobat. Oke, selanjutnya adalah kunci kebenaran, berpegang pada Kristus. Paulus berkata, jangan lepaskan diri dari kepala. Kepalanya di sini itu siapa Bapak Ibu? Yesus. Tuhan Yesus Kristus, betul. Kita ini adalah carang-carangnya. Kan ada satu pujian, Yesus pokok dan kita lah carangnya, tinggallah di dalamnya. Nah, kita harus berpegang pada Kristus Yesus. Dari dialah kehidupan mengalir, pertumbuhan terjadi dan perubahan hati dimulai. Banyak dari sekarang ini kalau saya melihat itu bahwa apalagi di medsos lah, kembali lagi kita ke medsos, karena medsos zaman sekarang ini dia umbar-umbaran kata Jawa ini. Dia flexingnya lebih gila sih kalau saya bilang. Dia lebih menunjukkan dirinya dia seperti apa. Banyak yang dia mengupload firman, mengupload istilahnya ayat-ayat, terus kemudian mengutip sebuah firman, tetapi tidak ada perubahan hati dalam dirinya. Tidak ada pertumbuhan terjadi dalam dirinya. Dan juga kehidupannya tidak berpangku pada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena
tanpa Kristus. Tanpa Kristus itu ibadah itu hanya jadi rutinitas biasa. Kita datang hari Minggu, kita ibadah, selesai makan, pulang, kenyang, tidur. Itu menjadi rutinitas biasa. Saya pelayanan pagi dan sore. Pagi saya pelayanan musik, sore di sini tergantung yang dijadwalkan seperti apa. Nah, terkadang saya itu merasa kok capek banget ya Tuhan ya, kok capek banget ya. Saya pernah berpikir apa aku tak skip dulu ya, istilahnya skip itu saya tak libur dulu aja lah dari 2 gereja ini. Saya tak sore atau pagi saya tak libur karena saya capek banget. Terus habis itu Tuhan menegur saya, kamu jangan seperti itu. Apa yang kamu lakukan itu pasti akan ada buahnya. Jikalau kamu tetap pada Kristus, pasti akan ada buahnya. Dan puji Tuhan, saya memang belum bisa melihat buahnya sekarang ini. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan akan memberikan buahnya suatu saat. Apa yang kita perbuat sekarang ini, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Dan saya percaya itu Tuhan pasti akan memberikan saya suatu hal yang pasti di luar akal sehat saya. Entah apa itu. Saya akan kesaksian sedikit ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sebelum berada di Malang ini, saya di Surabaya bekerja. Saya berada di Surabaya bekerja dengan penghasilan yang ya hampir 2 digit lah, saya bilang hampir 2 digit. Kalau dapat bonusan pasti 2 digit. Secara manusia pasti itu akan ya sudahlah well prepare dengan baik lah. Secara baik ya istilahnya kamu untuk hidup bujang, seorang bujang dengan gaji segitu di Surabaya pasti akan ya untuk hidup aman lah, bahkan berkelebihan lah kalau misalnya nggak terlalu boros. Nah, kemudian suatu saat bapak saya sakit dan kakak saya itu sudah tinggal di Surabaya, dia sudah memiliki anak, istri juga di Surabaya. Otomatis karena saya yang belum nikah, saya harus pulang. Berat pasti untuk resign, berat memang untuk resign. Tapi apa yang saya putuskan, saya harus resign. Saya resign dari Surabaya, saya balik ke Malang menemani papa saya harus operasi. Dan sampai sekarang puji Tuhan sehat. Setelah operasi tidak ada kendala apapun. Kemudian setelah itu saya mencari pekerjaan. Singkat waktu pekerjaan saya dapat di asuransi PT Aksa. Saya sebut merek nggak apa-apa. PT Aksa Mandiri. Saya berkecimpung di sana. Kemudian saya ditawari oleh kepala cabang, yaitu untuk gimana kalau kamu join ke mother ibu perusahaannya si Mandiri sendiri. Saya menerima itu sebagai kalau dibilang sih kredit lah, bagian kredit yang menawarkan pinjaman. Setelah itu saya selang mungkin berapa bulan ya, 7 atau 8 bulan, saya nggak ada closing sama sekali. Closing tetapi tidak mencapai target. Gaji cuma UMR. Terus habis gitu dengan jarak tempuh perjalanan saya itu pernah dari pagi, kalau Bapak tahu rumah saya di Blimbing, pekerjaan saya di Donomulyo. Itu 2 jam. Saya berangkat jam 5 pagi. Sampai sana jam 7 lebih 4 briefing. Kemudian pulang saya tidak boleh di atas jam 5 karena kalau di atas sampai jam 5 banyak begal di sana. Masih ada. Kalau mau pulangnya rame-rame bisa. Dan sepanjang perjalanan itu saksi matanya Bonika, saya kalau datang latihan ke sini pasti batuk. Benar enggak Bonika? Pasti batuk. Batuk muntah. Nah, setelah itu saya berpikir apakah saya juga punya GERD lambung, apakah saya terlalu stres? Akhirnya saya cari pekerjaan baru, saya diterima di BSI sebagai sama kredit juga, tapi untuk kreditan pensiun.
Gak bertahan lama saya di situ, cuma sekitar 3 atau 4 bulan. Kemudian saya ditawari oleh Pastor Ivan untuk bekerja di tempatnya dia. Nah, saya benar-benar mengucap syukur sih mengenai hal ini kepada Tuhan, bahwa istilahnya dengan perjalanan saya keluar dari Surabaya dengan gaji segitu, kemudian pindah ke Malang, otomatis UMR-nya berbeda dengan Surabaya. Kemudian sampai sekarang saya bekerja di Gerasido. Saya itu punya, kemudian saya juga bersekolah sekarang di sekolah Alkitab. Tuhan itu kayak menunjukkan jalan. Kamu tuh seperti ini. Yang awalnya saya ketika pulang ke Malang itu kok aku harus balik ke Malang sih. Padahal di Surabaya itu enak. Di Surabaya itu istilahnya semuanya ada. Tapi ya itu, saya harus nurut sama Tuhan. Kembali lagi kita harus berpegang pada Kristus. Kita pasrahkan. Pasrah bukan berarti kita tidak berusaha ya. Tetap kita berusaha. Istilahnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita tetap berusaha dengan apa yang kita punya, apa yang kita perbuat, kita berusaha. Dan juga kita lakukan ibadah kita itu bukan dengan sembarangan. Kita lakukan ibadah kita itu dengan benar-benar kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita benar-benar bertemu kepada Tuhan. Apa susahnya sih kita menyisihkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk fokus kepada Tuhan? Setelah itu kita ya sudah, kita mau melakukan aktivitas kita, ya nggak apa-apa. Kalau orang zaman dahulu, hormatilah hari Sabat, itu benar-benar dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma fokus duduk diam di bait Allah untuk fokus pada Tuhan. Dia benar-benar nggak ngapain. Makanya Tuhan sudah memberikan kelonggaran, ya kan? Kepada kita bisa melakukan pekerjaan kita mulai dari Senin sampai Tuhan cuma minta waktu kita sedikit aja untuk fokus pada Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Dengan Kristus hidup itu dapat diubahkan dari dalam. Kasih menjadi nyata, iman menjadi hidup. Kasih itu adalah, saya kemarin baru belajar mengenai kata-kata kasih. Kasih ini ada yang dia itu hanya kasih untuk, oh ya aku kasihan sama kamu tapi tidak ditolong. Nah, kemarin saya belajar mengenai orang Samaria yang baik hati. Kasih yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini adalah kasih yang belas kasihan. Belas kasihannya itu seperti apa? Kalau dari kata-kata Yunani itu dia eleos. Jadi dia itu yang merasakan, benar-benar merasakan penderitaan orang itu seperti apa. Seperti kayak misalnya kita gini aja, paling gampang jentik kaki kita, kalau ketatap pucukannya mejo sakit kan. Nah, seperti itu yang dialami oleh orang Samaria itu. Dia benar-benar merasakan apa kesakitan itu, makanya dia tolong. Nah, kasih itu ada merupakan yang harus kita lakukan menjadi tindakan nyata kita. Gak perlu, bukan istilahnya kamu bilang aja, tetapi kita harus melakukan itu. Oke. Poin yang kelima adalah Injil. Kita sudah mati dan hidup baru. Paulus mengingatkan bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Artinya kita tidak lagi hidup di bawah sistem dunia, kita tidak lagi diperbudak aturan manusia. Kita hidup dalam kasih karunia, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, aplikasi yang istilahnya benar-benar menusuk hati kita. Mari kita jujurlah bertanya kepada dalam hati kita. Apakah saya beribadah karena cinta kepada Kristus atau sekedar kewajiban saja? Pertanyaannya seperti itu. Selama saya dulu waktu di istilahnya belum bertobat sungguh-sungguh, saya datang hari Minggu itu sebagai kewajiban. Apalagi dulu sekolah minggu ya, karena kita masih belum mengerti paham betul seperti apa. Saya datang ke sekolah minggu hanya untuk hadiahnya, jujur, hanya untuk jajannya, jujur saja. Terus kemudian, apakah saya merasa lebih rohani karena apa yang saya lakukan? Apakah saya ini benar-benar sudah lebih rohani daripada orang lain? Apakah itu kesombongan dalam diri saya? Itu
bisa menjadi refleksi diri. Apakah saya masih berpegang pada Kristus atau hanya pada sistem agama saja? Seperti ritual-ritual tadi, terus kemudian peraturan-peraturan yang ada dalam agama. Atau jangan-jangan kita rajin ke gereja tapi jauh dari Tuhan. Lebih bahaya lagi nih. Kita tiap hari, tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, tapi kehidupan kita jauh dari Tuhan. Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Atau kita tahu banyak firman, tapi tidak hidup di dalamnya. Firman Alkitab yang kita pegang ini ya, meskipun dia sudah ditulis beribu-ribu tahun, diterjemahkan oleh banyak bahasa, tapi sebagai pegangan kita itu sampai sekarang itu tetap nyata, dan itu tetap istilahnya bisa kita pegang, kita terapkan dalam kehidupan yang modern ini, itu nyata, bisa. Oke, sebagai ilustrasi penutup yang kuat, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil pernah berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak mau hanya tahu tentang ayah, aku mau bersama ayah." "Ayah, aku tidak mau hanya tahu tentang ayah, aku mau bersama ayah." Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang hanya tahu aturan tentang dia. Tuhan rindu hubungan, kedekatan hati yang melekat kepadanya. Apakah kita sudah melakukan hal seperti itu? Apakah kita bolong-bolong doanya? Doa yang pasti kita lakukan itu ya tiap hari yang wajib ya. Pagi bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan sore, doa malam sebelum tidur. 5 waktu, sama kayak saudara kita, ya kan? 5 kali. Bedanya mereka ada pagi, subuh, terus habis itu ada maghrib, ada siang, ada sore juga. Nah, sama kita 5 juga. Cuman bahwa itu kalau bisa lebih doa daripada itu, bisa memuji lebih daripada itu sebuah kedekatan kepada Tuhan. Apakah yang kita cari ini selama ini hanya duniawi saja? Boleh kita bekerja, boleh. Seperti yang dikatakan Pastor Ivan minggu kemarin waktu Paskah. Banyak orang ke Australia, dia awalnya datang ke gereja, tetapi begitu sudah mengenal uang, tahu lah ya dolar Australia dan rupiah Indonesia perbedaannya berbeda. Dia mencari pekerjaan, uang, tetapi dia melupakan Tuhannya. Itu bukan kedekatan dengan Tuhan. Dia akan lebih mendekati duniawi. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Penutupnya sebagai call action kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa tinggalkan ibadah yang kosong, kesalahan yang dibuat-buat, hal-hal yang berpura-pura, aturan yang menggantikan Kristus. Kembalilah kepada Kristus yang hidup, hubungan yang nyata, iman yang sejati kepada Tuhan. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang kita pegang. Siapa yang kita pegang ya adalah Kristus sendiri. Kiranya boleh berkata, Tuhan, aku tidak mau ibadah yang kosong, aku mau Engkau. Aku ingin mengenal lebih Engkau, lebih dalam lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa
apakah selama ini saya juga sering bolong-bolong untuk berdoa kepada Tuhan? Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Biarkan musik tetap mengalun. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita minta maaf. Kita sujud di bawah kakinya. Yesus Tuhan. Kita renungkan dalam kehidupan kita apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau kita memang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mau menerima pertobatan itu. Tuhan gak melihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati yang hancur. Tuhan melihat isi dalam hasrat hati kita. Gak peduli kanan kiri. Kalau Bapak Ibu memang mau berdoa, saya persilakan berdoa. Saya berikan waktu 1 sampai 2 menit. Bapak Ibu mau memuji Tuhan, silakan, saya berikan waktu. Gak usah malu-malu di sini. Yang penting fokus hidup kita kepada Tuhan seperti apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita katakan kita, ku serahkan hidup kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih dalam lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari kita menyembah Dia. Haleluya Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kami serahkan hidup kami Yesus, hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang tetap memberikan rema dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memerintahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka, untuk membimbing mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan satu pujian, jangan lelah. Ya, saya akan memberitakan warta jemaat selama 1 minggu ke depan. Sebelum itu, kami dari GBN Jabal Malang kembali mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian bagi yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Ibadah kami dimulai pukul 4 sore sampai maksimal 6 sore di tempat ini. Dan juga saya akan memberitakan juga pada hari Rabu akan ada pemuritan. Pemuritan di sini itu melalui Zoom. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin join atau bergabung bisa menghubungi Ibu Nike. Nanti akan diberikan link Zoom-nya. Pemuritan adalah pendalaman Alkitab bersama Pastor Ivan Sitompul. Untuk jamnya biasanya jam 4 sore di WIB seperti itu. Kemudian hari Jumat tetap ada latihan musik untuk hari Minggu, dan juga bagi yang ingin untuk belajar musik bisa datang, itu dimulai pukul jam 4 sore atau 5 sore biasanya bersama Bapak Budi. Kemudian untuk hari Minggu seperti biasa kita akan ada ibadah di tempat ini pukul 4 sore. Demikian untuk warta jemaat. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapak Kau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik.
Baik, Tuhan, mari kita berdasarkan hati, kita akan berdoa dan berkat kepada Allah Bapa kita. Bapa, sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kasih dalam kehidupan setiap kami. Berkat-berkat Kau curahkan, Kau limpahkan dan berkat dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, kami alam kami rasakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila mana kami belum begitu berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Roh yang Kristus menolong kami Tuhan. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, bukan sekedar ibadah atau ritual keagamaan Tuhan, tapi benar-benar Engkau lahir, hidup, berkarya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami memiliki hati dan pikiran seperti Engkau Kristus. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami juga tetap syukur di mana saat ini ibadah raya di GBI Sembel telah selesai Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal Tuhan sampai selesai. Jemaat-jemaat Tuhan Kau berkati Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Iwan Stompo yang ada di Melbourne Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pelayanan Tuhan, memberkati suatu pekerjaan keluarganya, kesehatannya, dan apapun yang kerjakan dalam taat akan Engkau Tuhan, senantiasa Tuhan terus membimbingnya. Terima kasih Bapak, juga sekarang sidang GBI Sembel dimanapun Tuhan tempatkan, baik yang ada di Indonesia maupun di Australia, dimanapun Tuhan, biarlah setiap kami menjadi teladan bagi orang-orang dunia supaya dengan jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, juga untuk Bapak Iwan Tesi, pemerintah Tuhan, juga Ibu, anak mantu dan cucu Tuhan. Dalam masa sepuhnya Bapak Iwan bersama Ibu, Tuhan memberkati, menjagai, biarlah kasih karunia Tuhan terus berlimpah tercurah dalam kehidupan Bapak Iwan Tesi bersama Ibu, juga anak-anak dan cucu. Terima kasih Bapak, sebenarnya akan pulang, kami serahkan Tuhan perjalanan kami, sampai nanti rumah dalam keadaan kita tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan itu berkat jasmani yang kami nikmati saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah berkat makan, berikan berkat kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Tuhan memberkati, tangan-tangan sudah menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa dalam cita kasih Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang percaya dalam takut akan Tuhan, senantiasa Tuhan punya berhasil. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, anak cucumu, studimu, pekerjaan, hidup pelayanan, kesehatan. Kita menyambut sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Wes sambilan wes saya tanya. Ambil piring ini dong. Jalan bilang mana dulu. Ini piring ini ambilnya. Cocok ambil.
tambah. Nasi tambah. Tempe. Saya rencana buka sapi. Saya rencana kasih. Oh iya. Orang gemuk, itu gampang. Tapi kamu dulu dong. Iya, kamu. Iya. Nih.
ada. Ya tapi dia enggak tujuan ibadah loh dari yang ini ke situ nanti kalau tapi kembali oh terno Tapi dari enggak langsung itu ya. Loyang sih. iya nanti Enggak sama-sama orang lah. Sebenarnya. Oh, sih banyak toh. Oh iya, Pak Pak. Bukan enggak masuk dalam kata Dek itu. pagi itu Saya mau ngamuk. yo bikin satu yang bikin nggak mau nggak perlu taruh mana nah sekali lagi ya maaf Pak saya ya ini kan saya bukan urusan JIG saya maklum ya itu urusannya BPP yang ngurus bukan Pak Wijaya itu campur iya campur banser ya campur banser itu double itu Iya. Besok saya lihat ini. Besok nih nggak ada. Sekarang besok kan tanggal berapa ya? Ini apa sih? Oh itu sosis kan 13 kosong nggak ada. Besok ada ya? Ada. lek sing minggu kedua itu dengan Oh iya tanggal 21 ada. Besok tidak ya ada lah. Aku kan bisa katakan kok nggak ada lah. Mereka acara sendiri mereka. ini yang nanya lagi Ya.